Di suatu kerajaan yang megah, raja terkenal dengan mimpi-mimpi uniknya. Suatu malam, raja bermimpi sedang memancing di laut, dan ia menangkap ikan emas yang bisa berbicara. Dalam mimpinya, ikan emas itu berkata, "Wahai raja, jika kamu ingin menemukan harta karun terbesar di kerajaanmu, pecahkan teka-teki yang kuberikan. Tapi ingat, jika kamu gagal, hartamu akan direbut orang lain." Raja bangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga ia memanggil semua nasihatnya. Namun tak satu pun dari mereka mampu menafsirkan mimpi itu. Raja pun memutuskan memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya. Pertemuan dengan raja. "Abu Nawas," ujar raja, "aku bermimpi aneh di suatu malam. Aku harus memecahkan teka-teki ikan emas, atau seluruh hartaku akan diambil orang lain. Bisakah kau membantuku?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu, Baginda. Tapi izinkan saya bertanya dulu, apakah Baginda tahu apa teka-teki yang diberikan ikan itu?" Raja menggeleng. "Aku tidak ingat, tapi kurasa aku berkata tentang menemukan harta di tempat yang tersembunyi." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Baginda. Aku akan membantu, tetapi aku butuh waktu 3 hari untuk menyelidiki masalah ini." Abu Nawas memulai penyelidikannya dengan bertanya kepada rakyat. Ia berpura-pura sedang melakukan survei tentang lokasi-lokasi misterius di kerajaan. Ternyata, banyak cerita tentang tempat tersembunyi, seperti gua berkilauan di pegunungan, sumur tak berdasar di hutan, dan taman rahasia di dalam istana. Namun, satu cerita menarik perhatiannya. Seorang nelayan tua pernah menemukan sekeping koin emas di tepi sungai istana, tetapi ia takut melaporkannya karena takut menipu. Abu Nawas membawa tim kecil ke tepi sungai. Ia berpura-pura sedang memancing, namun sebenarnya ia sedang mengamati aliran udara. Dengan kecerdikannya, ia menyadari ada pola aneh di aliran sungai. Bagian tertentu mengalir lebih lambat, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Ia segera menyelam ke titik itu dan menemukan peti kayu kecil terjebak di antara batu-batu besar. Ketika dibuka, ia hanya menemukan secari kertas bertuliskan, "Harta yang kau cari bukanlah emas atau permata, melainkan sesuatu yang lebih besar dari itu." Abu Nawas kembali ke istana dan menemui raja. "Baginda," katanya, "jawaban dari mimpi Baginda bukanlah harta berupa emas atau permata, melainkan keberadaan rakyat yang setia." Raja mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan, "Jika Baginda kehilangan rakyat yang percaya dan setia kepada Baginda, harta sebanyak apapun tidak akan berguna. Tapi jika Baginda memiliki rakyat yang bahagia dan setia, maka Baginda telah memiliki harta terbesar di dunia." Raja memikirkannya lama, memikirkan kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya tersenyum. "Kau benar, Abu Nawas. Mimpiku adalah peringatan agar aku menjaga rakyatku dengan baik." Plot twist dan kejenakaan. Namun, tiba-tiba seorang penasihat iri datang dan berkata, "Baginda, Abu Nawas hanya berbohong untuk menyenangkan hati Baginda. Saya yakin ada harta karun-karun nyata di kerajaan ini." Raja yang penasaran memutuskan untuk menguji Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas. Jika benar tidak ada harta karun selain rakyatku, kau harus membuktikan ucapanmu dengan memimpin ekspedisi ke taman rahasia di dalam istana." Dengan gaya khasnya, Abu Nawas mengamininya. Ketika mereka tiba di taman, raja menemukan sebuah peti besar di bawah pohon tua. Semua orang terkejut, tetapi Abu Nawas tetap tenang. Ketika peti itu dibuka, isinya hanyalah catatan Abu Nawas yang berbunyi, "Baginda, aku tahu Baginda akan penasaran. Maka,
Kuisi peti ini untuk mengingatkan bahwa rakyat adalah harta sesungguhnya. Jika Baginda merasa kecewa, omong kosong bahwa aku hanya seorang penghibur yang mencoba menjaga senyum di wajah Baginda. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang jenaka dan bijaksana. Mulai hari ini, aku berjanji akan menjaga rakyatku dengan lebih baik. Dan sejak saat itu, kerajaan menjadi lebih damai dan sejahtera, dengan Abu Nawas tetap menjadi sahabat sekaligus penasihat yang paling dipercayai raja. Cerita ini tidak hanya membuat orang tertawa karena kejenakaan Abu Nawas, tetapi juga penuh dengan pelajaran tentang kepemimpinan dan kebijaksanaan. Abu Nawas menunjukkan bahwa harta terbesar dalam sebuah kerajaan adalah kepercayaan dan kebahagiaan rakyatnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid terkenal dengan kegemarannya pada teka-teki dan kejutan. Setiap ulang tahunnya, ia selalu mengadakan perayaan besar-besaran yang penuh misteri dengan satu aturan. Siapapun yang bisa memecahkan teka-teki sang raja akan diberi hadiah yang luar biasa. Tahun itu, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk membuat perayaan yang paling sulit dan penuh teka-teki sepanjang sejarah kerajaannya. Seperti biasa, Abu Nawas, sang cendekiawan jenaka, ikut diundang. Namun, kali ini, Raja menyiapkan tantangan yang tak seperti biasanya. Teka-teki misterius Raja. Di tengah perayaan yang megah, Raja Harun berdiri di atas mimbar dan berkata kepada rakyatnya, "Siapapun yang bisa menjawab teka-teki ini, ia akan kuberi hadiah berupa sebagian kerajaanku. Namun, jika gagal menjawab, ia harus menyerahkan semua miliknya untuk menjadi bagian dari istana." Semua yang hadir memeluk dengan penuh kekhawatiran. Namun Abu Nawas tersenyum tipis, seperti biasa. Ia tahu, Raja pasti menyimpan kejutan yang rumit. Raja melanjutkan, "Teka-tekinya adalah ini. Aku memiliki sesuatu yang tak berwujud, namun lebih berharga dari emas. Aku bisa menguasai dunia, tetapi aku tidak terlihat. Apakah aku?" Seketika, aula menjadi hening. Banyak yang mencoba menjawab, tetapi semuanya salah. Ada yang berkata, kekuasaan. Ada yang berkata, waktu. Tetapi raja hanya menjamin kepala. Abu Nawas yang menyaksikannya tersenyum penuh misteri. Ia meminta izin kepada raja untuk menjawab teka-teki tersebut keesokan harinya. Raja setuju, tetapi dengan syarat, jika Abu Nawas salah, maka ia harus menjadi pelayan istana seumur hidup. Persiapan Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dan berpikir keras. Ia tahu jawaban teka-teki raja tidaklah sederhana, tetapi ia juga tahu bahwa teka-teki ini pasti mengandung pelajaran yang mendalam. Abu Nawas mulai menyusun rencana yang tidak biasa. Pagi berikutnya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kotak kecil yang tertutup rapat. Kotak itu terlihat sangat sederhana, namun menarik perhatian semua orang. Jawaban Abu Nawas. Ketika tiba saatnya, Raja memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Dengan tenang, Abu Nawas meletakkan kotak kecil itu di meja Raja. "Baginda, sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya. Apakah Baginda percaya bahwa jawaban untuk teka-teki ini bisa berada dalam kotak kecil ini?" tanya Abu Nawas. Raja mengernyitkan dahi, tetapi menjawab, "Jika itu memang jawabanmu, mari kita lihat." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Semua orang menahan napas. Ketika kotak itu terbuka, ternyata di dalamnya kosong. Raja terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Kotak ini kosong." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, jawaban dari teka-teki Anda adalah pikiran. Pikiran adalah sesuatu yang tak berwujud, tetapi lebih berharga dari emas. Pikiran bisa menguasai dunia, tetapi tidak terlihat.
Dan kota kosong ini melambangkan pikiran yang kosong. Jika kita tidak mengisinya dengan kebijaksanaan, ia tidak akan memiliki nilai apapun. Raja termenung, lalu tersenyum lebar. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Jawabanmu sangat bijak dan tepat. Separuh kerajaanku adalah milikmu, seperti yang kujanjikan. Kejenakaan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas, dengan gaya jenakanya, menjawab, "Ampun, Baginda. Saya terlalu malas untuk mengurus sebagian kerajaan. Biarlah saya tetap menjadi rakyat biasa yang bebas. Tapi jika Baginda berkenan, izinkan saya meminta hadiah yang lebih kecil, sepanci madu dan kebebasan untuk menikmati perayaan ini dengan penuh sukacita." Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang tahu cara membuatku tertawa. Baiklah, sepanci madu untukmu, dan kau tetap menjadi tamu terhormatku. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi menunjukkan kebijaksanaan dan kejenakaannya, menjadi sorotan dalam perayaan ulang tahun raja yang penuh misteri. Semua orang pulang dengan hati yang ringan dan pelajaran yang mendalam, bahwa pikiran yang bijak adalah kekayaan terbesar manusia.